Akhirnya, Barcelona lunasi utang gaji Messi dan staf. Barcelona telah menyelesaikan pembayaran terakhir dari utang gaji tertunda sejak masa puncak krisis di era Bartomeu. Cicilan terakhir sebesar 16 juta euro, senilai sekitar 304 miliar rupiah, kini lunas sepenuhnya. Utang tersebut sempat mencapai total 121,7 juta euro, mencakup gaji dan bonus bagi pemain seperti Messi, Busquets, Griezmann, Alba serta staf seperti Ronald Koeman. Pembayaran utang ini menandai akhir salah satu periode keuangan terkelam dalam sejarah klub. Skema penundaan gaji diberlakukan sejak Desember 2021 hingga Juni 2025 sebagai langkah darurat. Meski beban utang ini hilang, Barcelona masih menanggung kewajiban pembayaran cicilan terhadap sejumlah klub atas transfer yang secara total bernilai ratusan juta euro. Restrukturisasi finansial jangka panjang masih terus berjalan demi stabilitas klub. Barcelona resmi mundur dari perburuan Luis Diaz. Barcelona dikonfirmasi telah menghentikan usaha mendatangkan Luis Diaz dari Liverpool musim panas ini. Pendekatan awal ditolak oleh Liverpool, yang menegaskan sang winger tidak untuk dijual. Target kini bergeser ke Nico Williams dari Athletic Bilbao. Barcelona hanya bersedia membeli winger muda tersebut dengan harga wajar dan struktur gaji yang sesuai aturan fair play finansial. Meskipun Liverpool menyangkal penjualan Diaz, sang pemain mengaku terbuka untuk diskusi dan telah mengikuti akun Barcelona di media sosial sebagai sinyal ketertarikan. Barcelona menetapkan batas anggaran maksimum 60 juta euro dan menunggu pelepasan pemain untuk membuka ruang gaji. Jika tidak, klub siap konsentrasi pada pembelian Williams sebagai opsi realistis. Ex-Napoli klaim Darwin Núñez sudah sepakat pindah ke Napoli. Mantan gelandang Napoli Walter Gargano mengungkap bahwa Darwin Núñez secara pribadi telah menyatakan persetujuan untuk bergabung dengan Napoli musim panas ini. Ia dikatakan sedang menunggu penyelesaian transfer setelah menyampaikan niatnya secara langsung kepada Gargano. Menurut pernyataan di Radio Goal 24, Napoli dan Liverpool kini tengah merundingkan biaya transfer. Sumber mengatakan Liverpool menetapkan nilai sebesar 50 juta euro, sementara Napoli berupaya menekan harga mendekati 43 juta hingga 45 juta euro sebagai angka kompromi. Núñez, berusia 26 tahun, tercatat mencetak 7 gol di Liga Inggris musim lalu dan tampil sebanyak 8 kali sebagai starter. Padahal, ia memiliki reputasi tinggi usai memasukkan 40 gol serta 26 assist dalam 143 penampilan di Anfield. Liverpool menyetujui kepergian Núñez karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pelatih Arne Slot. Napoli dipimpin Antonio Conte digadang sebagai pelabuhan baru. Namun, minat dari Liga Arab Saudi dan Atletico Madrid tetap menjadi faktor penghambat jika negosiasi finansial gagal. Barcelona pertimbangkan copot ban kapten Marc-Andre ter Stegen. Posisi Marc-Andre ter Stegen sebagai kapten utama Barcelona tengah disorot setelah kedatangan penjaga gawang muda Joan Garcia. Sport Direct.co menegaskan bahwa tidak ada jaminan waktu bermain dari kontrak dan klub memprioritaskan keputusan sportif ketimbang simbolik. Ter Stegen menerima sikap profesional. Meski kontraknya hingga 2028, klub mengincar opsi lebih hemat gaji. Gazebo, anak didik remaja Joan Garcia, dianggap lebih sesuai visi jangka panjang Hansi Flick dan efisiensi finansial Barcelona. Ketidakpastian ini memunculkan spekulasi bahwa ban kapten bisa dicopot dari tangan ter Stegen. Analisis menyebut Barcelona kini punya 5 calon kapten, termasuk Raphinha dan Araujo, dan sang kiper mungkin digeser menjadi wakil untuk membuka ruang kepemimpinan baru. Sementara itu, dukungan terhadap ter Stegen tetap ada dari komunitas fan. Redditor menyebutnya legend dan berharap tetap berperan sebagai pemimpin skuad. Namun jika klub ingin bertransformasi, pencopotan ban kapten bisa jadi sinyal tegas prioritas pembangunan dan efisiensi gaji. Juventus dan AC Milan berebut Thomas Partey yang bisa jadi agen bebas. Kontrak Thomas Partey di Arsenal akan berakhir Juni 2025 dan pembicaraan perpanjangan rupanya gagal total. Statusnya sebagai agen bebas membuat Juventus dan AC Milan intens memantau situasi, memanfaatkan peluang rekrut tanpa biaya transfer besar. AC Milan dipimpin Max Allegri yang pernah mengaguminya di Juventus telah mengajukan tawaran kontrak prospektif. Selain itu, Fenerbahce di bawah Jose Mourinho juga ikut masuk persaingan. Namun Milan diyakini memiliki posisi kuat usai melakukan pembicaraan awal dengan Partey. Sementara itu, Juventus tetap menjaga minatnya. Mereka sempat mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi permanen dan mengambil langkah antisipatif, memonitor performa Partey
serta situasinya di Emirates sebagai persiapan potensi rekrut gratis usai kontrak habis. Namun, ada kemungkinan Partey memperpanjang masa di Arsenal karena perannya penting musim lalu. Ia tampil dalam 52 pertandingan, mencetak 4 gol serta 3 assist. Performa stabil tersebut membuat peluang tinggal sebagai pemain kunci masih ada di benak manajemen. MU bidik Edward Sportson sebagai suksesor Bruno Fernandes. Manchester United mulai menjajaki transfer Edward Sportson dari Krasnodar sebagai langkah antisipasi kemungkinan kepergian Bruno Fernandes. Gelandang Armenia berusia 25 tahun ini sudah dikaitkan dengan MU, AZ, Atalanta, serta Brentford dalam perburuan posisi playmaker. Bruno konon masih dipertahankan MU dan kontraknya berlaku hingga 2027. Namun rumor tawaran dari Arab Saudi dan Real Madrid terus menguat. Jika pergi, dana hasil penjualan sebagiannya akan dialokasikan untuk merekrut pengganti handal seperti Spersian. Spersian tampil impresif musim ini dengan 11 gol serta 7 assist dan menjadi kapten Krasnodar. Kontraknya tinggal 1 tahun, membuat nilai transfer sekitar 25 juta euro wajar bagi MU. Tapi ia akan menghadapi tekanan sebagai pengisi peran playmaker Fernandes. Selain Spersian, manajemen juga mempertimbangkan kandidat lain seperti Ryan Cherki dan Mikkel Damsgaard, produk Akademi Prancis dan Denmark. Namun, Gary Neville menyarankan fokus pada playmaker serang, bukan winger, untuk mengisi celah jika Bruno akhirnya dilepas. MU siapkan rencana tebus klausul Keane dari Fiorentina. Manchester United kabarnya siap mengaktifkan klausul pelepasan Moise Keane sebesar 52 juta euro dari Fiorentina antara 1 hingga 15 Juli. Striker berusia 25 tahun ini masuk daftar bidikan. Setelah mencetak 25 gol dalam musim debutnya bersama Biola, Keane dinilai cocok memperkuat lini depan MU sebagai alternatif lebih murah dibanding target utama lain seperti Gyökeres dan Delap. Namun sebelumnya, ia pernah gagal di Everton, membuat beberapa pihak meragukan kelayakannya di Old Trafford. Striker Italia itu telah memberi 2 persyaratan utama. MU harus berhasil lolos ke Liga Champions dan menawarkan paket finansial menarik. Ia juga disebut lebih memilih bertahan di Fiorentina ketimbang kembali ke Inggris bila klub rival gagal memenuhi ekspektasinya. Pundit Troy Deeney menyarankan United menahan diri karena gaya dan riwayat Keane yang sering berpindah klub. Namun, MU tampak serius dan sudah kontak perwakilan sang pemain, menyiapkan rencana cadangan jika transfer utama tak terrealisasi. Ronald Araujo hampir tinggalkan Barcelona Januari lalu. Juventus sempat mencapai kesepakatan awal dengan Barcelona untuk merekrut Ronald Araujo pada Januari 2025. La Repubblica melaporkan sang bek dijadwalkan menjalani tes medis di Turin. Setelah gagal memperpanjang kontrak di Camp Nou karena selisih permintaan gaji, situasi berubah setelah Direktur Olahraga Deco turun tangan pindah di tengah musim. Araujo pun kembali ke Barca dan bersiap untuk tanda tangan kontrak baru. Akhirnya pada akhir Januari, Araujo menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang hingga 2031. Kesepakatan ini membatalkan rencana Juventus. Hansi Flick juga memberikan dukungan publik. Spekulasi masih muncul. Presiden Laporta mengakui klaim gaji Araujo menjadi masalah, tapi menegaskan pintu tak tertutup.